Shalom saudara-saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan karena kebesaran dan kemurahan-Mu yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, tetapi kami mau dipimpin oleh kuasa Roh Kudus agar kami boleh mengerti, memahami dan mengimani kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini dari perjanjian lama Ester pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ester pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kami akan baca kebenaran firman Tuhan bagi kita, demikianlah firman-Nya. Ester menghadap raja. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tata kerajaan dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Maka titah raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester, "Permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapatkan kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datanglah pula kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja." Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan yang akan kita gumulkan bersama-sama, tenang dalam menghadapi masalah. Tenang dalam menghadapi masalah. Saudara-saudara, masalah adalah bagian hidup yang tidak bisa dipisahkan oleh manusia yang masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Masalah menjadi sahabat, teman dari manusia yang hidup. Orang yang hidup pasti memiliki masalah. Ketika kita tidak mau ada masalah, tidak mau memiliki masalah, tentu kita akan meninggalkan dunia ini dan mengakhiri hidup. Jadi ketika kita masih mau berdoa, "Tuhan berikan aku umur panjang," berarti kita mau juga hidup dengan masalah. Tetapi dalam menghadapi, menyikapi, dan menanggapi masalah, setiap manusia berbeda dalam menyikapinya. Ada menyikapi masalah itu dengan ketakutan, kecemasan, dan kegentaran. Ada juga menyikapi, menanggapi masalah itu dengan sikap tenang. Dia menikmati setiap proses di balik masalah yang terjadi. Di manakah posisi kita sebagai orang percaya? Apakah ketika masalah itu, pergumulan itu datang kepada hidup kita, kita gelisah, takut, cemas, dan gemetar? Atau sebaliknya, kita bersikap tenang, melihat, menyaksikan apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam masalah yang sedang kita alami?
Kita mau belajar dari pembacaan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Firman Allah memperlihatkan sosok perempuan yang bernama Ester. Ester adalah ratu yang menggantikan posisi Ratu Wasti. Wasti diganti oleh raja karena Ratu Wasti tidak mengindahkan perintah raja. Sehingga Ester dari sekian banyak perempuan, dia terpilih untuk menjadi ratu, menggantikan posisi Ratu Wasti. Ester ini adalah anak asuh dari Mordekai, seorang Benyamin. Karena ayah dan ibu Ester tidak ada lagi. Sehingga Mordekai lah seorang Benyamin inilah yang membesarkan dan merawat Ester. Ketika Ester terpilih menjadi ratu sebagai pengganti Ratu Wasti. Kalau kita baca pasal 5 ini, bagaimana Ratu Ester menghadap Raja Ahasiweros dengan pakaian lengkap ratu, dengan perawakan yang baik, dengan penampilan yang menarik, dia menghadap raja tersebut. Sehingga ketika dia menghadap Raja Ahasiweros, raja ini berkenan akan penampilannya, akan perawakan dari ratu ini. Sehingga dia mengulurkan tongkat emasnya dan menawarkan permintaan kepada Ratu Ester. Apa yang kau inginkan? Setengah dari kerajaan ini pun akan kuberikan kepadamu. Kita tahu apa yang dia alami, apa yang sedang dialami oleh bangsanya, yaitu bangsa dari Ratu Ester sedang terancam karena ancaman pembunuhan, ancaman dimusnahkan, ancaman dihancurkan oleh Haman. Sehingga kesempatan permintaan yang diajukan oleh raja itu, dia sampaikan kepada raja dengan perlahan. Kalau raja berkenan, datanglah dengan Haman ke perjamuan yang hamba persiapkan. Ini sikap ketenangan yang dimiliki oleh Ratu Ester. Ratu Ester tidak langsung mengadu. Ratu Ester tidak langsung melaporkan keluh kesahnya, pergumulannya kepada raja. Dan di waktu yang sama ketika Raja Ahasiweros meminum anggur yang telah dipersiapkan oleh Ratu Ester, dia kembali bertanya, apa yang kamu inginkan niscaya akan ku lakukan, apa yang menjadi permintaanmu. Kita melihat Ester juga kembali bersikap tenang. Dia kembali mengatakan, kalau Tuan Raja berkenan, datanglah dengan Haman, niscaya aku akan menyampaikan apa yang aku akan minta. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita lihat pada pasal ke-7. Ketika Raja Ahasiweros datang bersama dengan Haman, di sanalah Ratu Ester mulai bercerita, mulai menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan permintaannya kepada raja. Dia menceritakan kalau bangsanya akan dihancurkan, bangsanya akan dimusnahkan, bangsanya akan dibunuh oleh Haman. Sehingga Ratu Ester menyampaikan agar Haman dihukum mati. Karena permintaan Ester untuk
menghukum Haman, maka raja pun melakukan sesuai dengan keinginan permintaan dari Ratu Ester tersebut. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah juga dengan setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita jangan pernah gegabah. Kita jangan pernah cepat mengambil keputusan dalam situasi sulit yang sedang kita hadapi. Kita harus melihat peluang yang tepat. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Kalau kita tergesa-gesa, kalau kita gegabah dalam menghadapi, menyikapi masalah, tentu masalah itu akan semakin sulit. Kita harus minta hikmat, pertolongan Tuhan, agar kita bisa bertahan, agar kita bisa bersikap tenang dalam menyikapi masalah yang sedang terjadi. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menyikapi, untuk menanggapi masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti yang dilakukan oleh Ratu Ester. Dia berharap belas kasih raja. Demikian juga dengan kita. Dalam situasi yang sulit, pergumulan yang sulit, kita berharap belas kasihan Tuhan menolong kita. Menguatkan kita, membuat kita keluar dari masalah. Kita mengharapkan anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan dalam pergumulan masalah yang sedang kita alami. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu dalam masalah hidup kita. Tuhan akan bersama dengan kita di situasi sulit masalah yang kita hadapi kalau kita mau datang dan berharap belas kasihan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk menyikapi, menanggapi masalah yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan berbelas kasih dalam setiap hidup kami, sehingga kami boleh kuat, berani dalam menghadapi masalah dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.